Musik intro yang lembut dan reflektif dimulai, lalu perlahan memudar. Pernahkah kamu melihat seseorang membuat keputusan keuangan yang menurutmu aneh, bahkan bodoh? Mungkin temanmu menjual sahamnya saat pasar sedang naik, atau saudaramu mengambil utang untuk sesuatu yang kamu anggap tidak penting. Kita seringkali cepat sekali menghakimi pilihan orang lain, menganggap mereka ceroboh, terlalu penakut, atau serakah. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, kenapa mereka melakukan itu? Inilah inti dari bab 16 dalam buku fenomenal The Psychology of Money karya Morgan Housel yang berjudul Kamu dan Saya. Housel membuka mata kita pada satu kebenaran yang sering terlupakan. Kita semua hidup di dunia yang sama, tapi kita tidak melihatnya dengan cara yang sama. Kita hidup dalam versi realitas yang dibentuk oleh pengalaman pribadi kita masing-masing. Bayangkan pasar saham. Bagi seseorang yang pernah untung besar, pasar adalah lautan peluang. Tapi bagi orang yang pernah kehilangan seluruh tabungannya di sana, pasar adalah ladang ranjau yang berbahaya. Datanya sama, grafiknya sama, tapi cerita yang berputar di kepala mereka sangat berbeda. Housel mengatakan, kamu tidak bisa memisahkan keputusan finansial dari pengalaman hidup seseorang. Ini adalah kunci untuk memahami mengapa dunia keuangan terasa begitu rumit dan penuh dengan pendapat yang bertentangan. Kita bukan bodoh, kita hanya membawa masa lalu yang berbeda. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan akan melihat uang sebagai alat keamanan, sesuatu yang harus dijaga erat-erat. Sementara itu, seseorang yang lahir di keluarga kaya mungkin melihat uang sebagai alat untuk menciptakan peluang dan mengambil risiko. Tidak ada yang salah di antara keduanya. Mereka hanya merespons dunia berdasarkan peta yang telah tergambar dalam pikiran mereka sejak kecil. Coba kita pikirkan analogi sederhana ini. Dua orang berdiri di tengah gerimis. Yang satu tersenyum menikmati setiap tetes air, yang lain panik mencari tempat berteduh. Apakah salah satunya keliru? Tentu tidak. Mungkin yang satu baru saja melewati padang gurun dan merasa kehausan, sementara yang lain pernah terjebak dalam badai dan kedinginan. Begitu pula dengan uang. Setiap keputusan yang kita ambil adalah cerminan dari hujan dan kekeringan yang pernah kita alami dalam hidup. Kita sering lupa bahwa di balik setiap pilihan investasi, ada kisah tentang ketakutan, harapan, dan pelajaran hidup yang tak terlihat oleh orang lain. Masalah terbesar muncul ketika kita mulai meniru strategi orang lain tanpa memahami konteks mereka. Kita melihat seorang investor sukses dan mencoba meniru portofolionya, tanpa sadar bahwa tujuan, toleransi risiko, dan jangka waktu kita sangat berbeda. Morgan Housel mengingatkan kita, tidak semua orang bermain di permainan yang sama. Seorang trader harian yang mencari keuntungan cepat bermain dengan aturan yang berbeda dari seorang investor jangka panjang yang menabung untuk dana pensiun. Seorang pengusaha yang siap kehilangan modalnya demi ide besar punya perspektif yang berbeda dari seorang karyawan tetap yang mengutamakan stabilitas gaji bulanan. Kita bahkan tidak berada di lapangan yang sama, jadi mengapa kita harus menggunakan strategi yang sama? Kesalahpahaman ini sangat berbahaya. Yang berhasil untuk orang lain, belum tentu cocok untukmu. Yang membuat orang lain tenang saat pasar bergejolak, bisa saja membuatmu tidak bisa tidur semalaman. Karena uang, pada akhirnya, bukan hanya soal angka dan logika. Uang adalah tentang emosi, tentang cerita hidup yang kita bawa, dan tentang bagaimana kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Sebelum kita menilai keputusan finansial seseorang, Housel menyarankan kita untuk bertanya, apa tujuan mereka? Apa jangka waktu mereka? Bagi seorang anak muda berusia 25 tahun, mengambil risiko besar di pasar kripto mungkin adalah sebuah petualangan yang seru. Tapi bagi seseorang yang berusia 60 tahun dan mendekati masa pensiun, tindakan yang sama bisa menjadi bencana yang menghancurkan masa tua mereka. Jadi, yang kamu lihat sebagai kesalahan atau kecerobohan, bisa jadi adalah bentuk perlindungan diri bagi mereka. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup berdasarkan pelajaran dan luka yang pernah mereka alami. Kita hidup di dunia yang sangat terhubung, tapi ironisnya kita sering lupa bahwa setiap orang dari kita membawa peta mental yang unik. Peta ini dibentuk dari cara orang tua kita berbicara tentang uang, dari krisis finansial yang pernah kita saksikan, dari kemenangan kecil yang pernah kita rayakan, dan dari kehilangan yang pernah kita rasakan. Inilah yang membuat dunia ini begitu indah sekaligus membingungkan. Kita semua berbeda,
Tapi kita semua sedang berusaha menuju tujuan yang kurang lebih sama, sebuah perasaan cukup. Pesan Housel bukanlah untuk menyetujui semua pilihan orang lain, tapi untuk berusaha memahaminya. Ketika kita mulai memahami mengapa seseorang membuat keputusan tertentu, kita berhenti menghakimi, berhenti menertawakan, dan mulai menghormati perjalanan mereka. Mungkin, dunia akan menjadi tempat yang sedikit lebih damai jika kita berhenti memaksa semua orang untuk berpikir dan bertindak seperti kita. Karena di balik setiap angka, setiap grafik, dan setiap lembar uang, selalu ada sebuah kisah manusia. Kisah tentang ketakutan yang ingin ditenangkan, harapan yang ingin diwujudkan, dan cinta kepada keluarga yang ingin dijaga. Kamu dan saya memang berbeda. Toleransi risikoku bukan toleransi risikomu. Tujuanku bukan tujuanmu. Tapi perbedaan itu bukanlah sebuah dinding pemisah, melainkan sebuah jembatan. Jembatan untuk saling memahami bahwa pada akhirnya, kita semua hanya manusia yang sedang berjuang untuk merasa aman dan cukup di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Jadi, lain kali kamu melihat pilihan keuangan seseorang yang berbeda darimu, cobalah untuk mengingat ini. Daripada menghakimi, cobalah untuk memahami, karena di balik keputusan itu, ada sebuah cerita yang tidak kamu ketahui. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.